Oke, di video kali ini kita akan membuat CRUD dengan image ya, dimana kita akan upload file, gambar, dan melakukan edit, kemudian juga akan melakukan ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, sekarang di hadapan kita ada sebuah Laravel 10 yang fresh, yang baru. Jadi silakan teman-teman install Laravel. Jika memang belum ada, silakan teman-teman ikuti dokumentasi, yaitu dengan mengetikkan kode berikut di terminal kalian. Project kali ini kita akan membuat CRUD dengan upload gambar teman-teman. Jadi kita akan melakukan modifikasi dalam bagaimana menyimpan upload gambar, kemudian memberi nama dan menghapus. Jadi kita akan belajar itu semua. Jadi langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, langkah pertama teman-teman, kita sebaiknya membuat sebuah layout, yaitu tampilan utama. Silakan buka resources, kemudian view, kemudian kita buat folder baru yaitu layout. Ya. Di sini kita akan buat sebuah file baru yaitu master.blade. Jadi namanya bebas ya. Kemudian kita akan menggunakan Bootstrap. Kita buka dokumentasi Bootstrap dan kita copy saja starter dari Bootstrap, starter code ya. Kita paste di sini. Nah, yang teman-teman perlu ketahui adalah di sini kita memanggil CDN dari CSS Bootstrap. Di sini juga kita memanggil CDN dari JavaScript Bootstrap. Dengan demikian kita sudah bisa memanfaatkan Bootstrap. Ya. Sekarang kita coba copy salah satu button ya. Salah satu komponen dari Bootstrap untuk mencoba. Ya, kita copy saja ini. Ya. Kita copy saja, kita paste di sini. Nah, kemudian kita akan membuat root ya, root. Nah, dimana ini welcome kita ganti dengan layout dot master. Nah, demikian. Jadi kalau URL-nya slash gini aja akan membuka layout master. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ya teman-teman. Jadi buttonnya sudah muncul, button Cast Bootstrap sudah muncul, berarti menandakan sudah tampil, sudah terintegrasi Bootstrapnya. Oke, sekarang kita akan buat ya di sini. Ini kita hapus dulu button-buttonnya. Kita akan buat di sini upload image. Kita mungkin akan buat ini teman-teman ya, upload image with Laravel. Ya, kita percantik dulu teman-teman ya. Kita membutuhkan card. Kita ambil yang ada judulnya ya. Jadi kelebihan menggunakan Bootstrap ini, kita tidak perlu coding dari awal, kita tinggal manfaatkan saja yang sudah ada, kita tinggal pakai saja. Itulah gunanya kita menggunakan framework teman-teman ya. Jadi ini saya bungkus dengan kontainer, dimana fungsi kontainer adalah untuk seperti mewadai gitu teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu, kita coba. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, di dalam card ini kita akan menampilkan
daftar gambar yang kita upload ya. Jadi kita akan buat dalam bentuk tabel. Jadi kita membutuhkan tabel dari Bootstrap, yaitu kita ke konten, kemudian tables, kemudian kita copy saja yang paling atas ya teman-teman. Kita timpa di sini, kita ganti yang P ini ya. P ini kita ganti dengan tabel. Ya, ini teman-teman. Tabel ini headnya di sini. Kita rapikan dulu teman-teman ya. Oke. Jadi kita cuman butuh satu saja. Satu baris maksudnya. Karena nanti ya kita menggunakan pengulangan. Oke. Jadi ini saya memperbesar teman-teman ya, biar kalian bisa melihat dengan jelas. ID, kemudian nama gambar, kemudian gambar. Ini action biasanya, action. Oke, gini teman-teman. Sementara gini ini adalah image list. Tidak usah menggunakan H1 teman-teman. Oke, kita save. Oke, H2 mungkin teman-teman. Kita perbaiki dulu tampilannya. Nah gini teman-teman ya, kita akan membuat upload image Laravel. Kita akan mempunyai field ID, name, dan image ya. Jadi kita langkah berikutnya kita akan membuat database-nya dulu, yaitu kita akan membuat tabelnya untuk menyimpan data-data gambar ini. Oke, silakan buka phpMyAdmin atau database manager kalian. Kita buat database baru yaitu new, kemudian create, misalkan kita buat database upload image, create. Nah kita sekarang sudah mempunyai sebuah tabel baru yaitu upload image, dimana upload image ini harus kita hubungkan dengan Laravel project kita. Cara menghubungkannya adalah dengan mengakses file env, kemudian ketikkan nama database di sini, upload image. Nah ini default ya teman-teman ya, atau sesuaikan dengan setting kalian masing-masing. Tapi untuk SAM ini adalah defaultnya seperti ini. Kita cukup mengganti nama database-nya saja ya. Dengan demikian kita sudah menghubungkan Laravel kita dengan database yang barusan kita buat. Oke, sekarang kita akan membuat model ya, untuk model dan tabelnya. Kita buka terminal, kemudian new terminal, kita buat model php artisan make model. Kita tulis nama modelnya mungkin image ya. Image dengan migrasinya -m menandakan kita buat migrasinya juga. Jadi akan dibuat model image dan migrasi dari image. Sekarang kita akses dulu migrasi. Migrasi itu apa sih? Migrasi itu adalah struktur atau skema tabel ya. Nah di sini kalau kita lihat folder database ada migration ya. Migration ini kita ada migration baru yaitu image. Yang atas ini adalah bawaan dari Laravel untuk keperluan user. Kemudian yang ini yang barusan kita buat, kita akses ya. Ini kita tutup dulu terminalnya. Nah ini adalah tampilan migrasi dari
image, tabel image. Jadi nanti kita akan membuat dari Laravel ini, kita bisa membuat tabel baru ke database menggunakan migrasi ini. Nah, di sini kita definisikan field-fieldnya apa saja yang dibutuhkan, yaitu kita butuh secara default pasti ada ID dan timestamp, yaitu waktu kapan diupload atau dibuat atau diedit ya. Kemudian tambahan kita adalah kita butuh nama, field nama, kemudian juga image. Tidak perlu banyak-banyak karena kita hari ini fokusnya untuk belajar upload image, jadi kita butuh dua field ini saja yang kita tambahkan, name dan image, dengan data tipenya adalah string atau teks ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan menjalankan migrasi ini. Caranya adalah di terminal lagi kita ketik php artisan migrate. Nah, kalau kita enter, ya, maka dia akan membuat tabel-tabel sesuai migrasi yang kita atur ya. Yang kita custom adalah ini image tadi, maka kita cek di phpMyAdmin, kita refresh, dimana kita fokus dengan upload image ini akan muncul tabel-tabel baru dan tabel image ini yang barusan kita buat, dan nama fieldnya adalah sesuai dengan kita buat, yaitu image dan name dan image, dimana ID ini adalah bawaan dari Laravel tadi ya, dan ini adalah timestampnya ya. Jadi yang kita tambahkan adalah name dan image. Oke, kemudian kita buka modelnya. Kita akan mengizinkan, mendefinisikan apa saja yang boleh di input ke dalam database. Nah, ini. Oke. Jadi ini penting sekali teman-teman ya, untuk mengatur field apa saja yang boleh diisi ya, untuk menghindari adanya hacker yang menyisipkan data pada database kita. Jadi kita hanya mengizinkan field name dan field image, dimana dua field ini adalah memang field yang kita kenali. Jadi di luar ini, jika nanti ada hacker yang menyisipkan data, akan ditolak oleh Laravel, akan tidak digubris ya. Jadi ini penting sekali untuk mendefinisikan field label. Jadi yang boleh diisi itu hanya field name dan image. Oke teman-teman, sekarang kita model sudah punya, model berhubungan dengan database dan tabel tadi sudah kita buat. Kemudian kita juga sudah punya master template atau layout, dan sekarang kita akan membuat controller, yaitu yang mengontrol proses upload image. Caranya adalah kita buka terminal lagi, yaitu php artisan make controller image controller ya. Kita akan buat sebuah controller baru bernama image controller. Oke, sekarang kita tutup dulu modelnya env, kemudian kita buka controller. Di controller inilah kita akan mendefinisikan semua untuk proses atau image ini. Jadi oke, model dan punya, kontrol dan punya. Sekarang kita definisikan root terlebih dahulu. Kita akan buat root, yaitu upload image. Image controller kita panggil kelas, yaitu kelasnya adalah index. Di sini adalah untuk menampilkan semua daftar image yang sudah kita upload teman-teman. Kita beri nama images index. Oke, save. Mungkin jika teman-teman belum melihat video tutorial saya sebelumnya tentang Laravel
dasar Laravel ya. Nah, dari mana penulisan ini, root ini adalah dari standar yang dibuat oleh para mengikuti REST ya, REST ya. Jadi untuk menampilkan semua data, read all data, kita menggunakan verb get, kemudian URI nya adalah sesuai dengan, kalau tadi ini kan fotos, kalau kita image, jadi kita images, kita kasih tambahan upload di sini bebas saja sebenarnya, tapi yang penting adalah ada imagesnya ya. Ini biar tidak bentrok dengan file lokasinya, defaultnya nanti, jadi kita tambahkan upload image ya. Kemudian actionnya adalah index ya, actionnya adalah index, jadi ini adalah controllernya, dimana actionnya adalah index. Dan untuk penamaan sebaiknya photos.index, kita ikutin images.index gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan buat sebuah method index sesuai yang kita definisikan di root pada image controller, yaitu kita buat public function index. Nah, function index ini tentu saja akan mengambil data dari tabel ya. Jadi kita akan images ya, kita buat sebuah variabel yaitu images, dimana images ini akan berisi dari, kita panggil modelnya. Ini artinya adalah kita akan mengambil semua data dari tabel ini, model ya, model image yaitu tabel image tadi, semua kita simpan di folder di variabel images, dimana variabel images itu akan kita kirim yaitu ke layout master ya. Kita kirim ke layout master dengan membawa data tadi images. Kita buat associative array di sini untuk menampung datanya. Nah, di sini berarti kita sudah mengembalikan ke view dengan membawa parameter image. Oh iya, tetapi karena kita sudah memiliki layout teman-teman, jadi kita pisahkan saja ya. Kita buat sebuah file baru yaitu view, yaitu index atau index gitu aja ya, index. Nah, kita akan buat view baru teman-teman, yaitu namanya index, dimana kita buat view index yaitu di resources, kemudian view. Nah, kita buat di sini namanya index.blade.php. Oke, jadi konsep MVC sudah tercapai teman-teman. Ada model, ada controller, dan ada view, dimana di sini kita akan mengembalikan ke index dengan membawa data image ya. Sekarang kita akan pindahkan tadi, nah yang bagian card tadi ya teman-teman, kita pindahkan kelas sampai sini ya, kita cut. Nah, kita pindahkan ke index, nah ke sini teman-teman. Nah, jadi master blade ini nanti kita akan menggunakan yield. Jadi konsepnya yield ini akan berisi dinamis teman-teman, tergantung isinya ya, dimana isinya nanti bisa index, bisa form, menampilkan form, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai master layout ya. Jadi kita, nah di index ini karena kita menginduk pada layout master, maka kita harus menambahkan extend, kemudian kita definisikan lokasinya. Lokasinya adalah di layouts, kemudian master ya, namanya master. Master. Jadi blade.php nya tidak perlu kita tulis, kita cukup menulis nama awalnya aja, master. Kemudian artinya kita menginduk pada layout master. Kemudian ini
tampil di mana? Tampil untuk mengisi konten ya, untuk mengisi konten, sectionnya konten. Jadi akan mengisi di bagian sini nanti di dalam kontainer ini ya, isinya adalah tabel tadi. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan end section. Ya, ini adalah konsep dari templating atau layout teman-teman ya. Jadi kita menginduk pada layout master, kemudian isinya adalah ini ya, isinya ini akan mengisi pada bagian yield content ini ya. Oke, kita save. Sekarang kita coba, oh ya, di master ini kita buat saja URL nya. Kita ambil ini aja teman-teman. Oh, coba dulu konten, kita refresh ya, kosong teman-teman ya, kosong karena memang tidak ada isinya. Kita upload images. Nah, ini teman-teman ya, sudah tampil. Kita buat saja di sini H1 Nah, ini adalah dari template-nya teman-teman ya, mini project. Jadi paham teman-teman, jadi saya tulis H1 di master, nanti akan tampil juga. Jadi H1 mini project ini adalah mini project ini adalah punya template, sedangkan ini adalah konten yieldnya tadi ya, dimana konten yieldnya tadi adalah index.plate.php. Oke, sekarang kita akan mengambil data ini dari tabel ya. Ini kan masih statis teman-teman, kita akan ubah di index. Nah, di sini bukan statik seperti ini, tapi kita akan mengambil database. Ingat teman-teman, waktu di controller kita sudah mengambil data, yaitu kita mempunyai variabel images ya. Images inilah yang akan kita tampilkan di sini. Caranya adalah kita, karena tadi array ya, bentuknya associative array, maka kita harus tampilkan juga di sini images, karena variabel yang dikirim tadi adalah images, maka kita tampilkan, kita terima juga di sebagai images as, kita buat row saja. Jadi ini akan dipecah-pecah teman-teman, pecah-pecah sebagai per baris data. Nah, kita ini pindahkan di sini. Nah, ini adalah kita untuk menampilkan data adalah row, kemudian ini adalah nama fieldnya teman-teman, nama fieldnya ID, kemudian di sini kita punya name ya. Jadi kita juga nama fieldnya juga kebetulan sama name, kemudian yang ketiga adalah image. Nah, untuk image kita akan menampilkan gambar ya, jadi kita menggunakan img src. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kita akses lokasinya teman-teman. Lokasinya nanti kita akan tentukan lokasi dari tempat upload itu adalah di public ya. Kemudian kita akan buat folder baru di sini, yaitu upload atau image gitu aja teman-teman. Images ini ya teman-teman. Nah, image. Nah, ini image, kemudian kita kasih tanda slash, kemudian ini adalah nama filenya. Jadi yang kita simpan di
di tabel nanti di image-nya adalah nama filenya saja, ya, nama filenya, dimana nama file nanti akan mengakses di dalam folder images untuk mengakses image-nya. Jadi foldernya image akan kita simpan di image, kemudian inilah nama filenya untuk kita tampilkan. Kemudian kita memberi batasan lebar gambarnya adalah 200 pixel saja. Oke, kita simpan. Kemudian ini adalah action nanti untuk tombol edit dan delete. Oke, kita ke browser, kita refresh, kosong ya, karena data memang masih kosong. Oke, sekarang kita ke di sini kita ada tombol ya, tombol untuk go somewhere ini ya. Kita akan manfaatkan go somewhere ini untuk create, untuk menambahkan gambar baru. Kita taruh di sini, kita add atau upload new image. Nah, gini teman-teman. Nah, kita taruh di atas upload new image. Kita kasih jarak, MT ini adalah margin top, MB ini adalah margin bottom, jadi batas atas dan batas bawah. Nah, gini ya, jadi biar tidak terlalu mepet. Upload new image. Nah, upload new image ini akan mengarah ke pembuatan form untuk mengupload image. Nah, karena kita punya sebuah tombol, kita akan mendefinisikan ini mengarah kemana. Jadi kita akan membuat route yang mengatur untuk penambahan gambar baru ya. Sekali lagi kita mengikuti aturan dari REST ya. Jadi untuk create ada 2 langkah ya. Kita buat dulu yang photos create, jadi punya kita image create. Nah, kita copy saja, create ya, kita ikutin URI nya adalah photos create, jadi upload image create ya. Kemudian image controller tetap, kemudian actionnya adalah create ya, actionnya create, root name nya juga create. Kita ikutin teman-teman, create, ini juga create. Nah, untuk itu kita akan membutuhkan method baru yaitu create. Kita kembali ke map controller, yaitu kita copy saja, metodenya adalah create. Nah, create ini berarti kita hanya, jadi kalau kita tidak tabel REST, jadi ada 2 langkah, yaitu langkah pertama adalah menampilkan form ya. Yang ini adalah menampilkan form, sedangkan yang ini adalah menerima data untuk diproses ya. Jadi langkah pertama adalah create, menampilkan form. Jadi kita langsung return view, kemudian namanya apa, namanya kita samakan saja create. Di sini tidak ada data, kita cuma menampilkan ya. Sekarang kita buat file baru bernama create ya. Jadi ikutin alurnya teman-teman ya. Jadi semua berhubungan satu sama lain, tiap tindakan kita akan memunculkan sebuah action yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita buat create. Nah, create blade ya, sama seperti index, kita mengacu menginduk pada layout master. Nah, kemudian isinya akan mengisi yield di content sini nanti ya, create. Nah, kita akan menampilkan form di sini. Untuk menampilkan form kita butuh bootstrap, kita ke bagian form, kemudian layout, kita ambil yang form ini aja teman-teman.
form, kita ambil yang form teman-teman ya. Ini kita ambil ini teman-teman, kita copy dulu, kita paste di sini ya. Kita tidak butuh sebanyak ini, kita ambil saja beberapa. Ini kita hapus dulu. Nah, kita cuma butuh ini teman-teman. Oke, kita simpan dulu, kita cek dulu ya di browser. Kita refresh. Jadi kalau tombol ini kita klik, akan mengarah ke form. Oh, belum kita definisikan di sini ya. Nah, ini kita belum definisikan root. Nah, kita kasih namanya adalah images create. Jadi kita ikutin images create ya. Kita ulangi, kita refresh. Nah, kita lihat, nah sudah tampil formnya teman-teman. Kita percantik dulu. Kita pakai card juga ya. Kita pakai card juga. Jadi kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Ya, kita menggunakan card body, formnya ada di dalam card body, kemudian kita tutup div-nya. Dan kita tutup juga div untuk card. Ini teman-teman ya. Kita save, kita refresh dulu. Nah, ini teman-teman. Untuk ini kita create, upload new image. Nah, kalau yang index tadi ini teman-teman, bentar. Ini project upload image Laravel ya. Nah, kalau ini kita samakan saja image list, upload new image. Nah, gini. Nah, gini teman-teman ya. Upload new image, fieldnya. Nah, fieldnya ini kita butuh yang ini adalah nama filenya, nama fotonya, tipenya kita teks, kemudian nah yang ini adalah image, input type-nya kita buat file. Nah, jangan lupa teman-teman, hal yang penting adalah name. Kita harus memberi nama setiap input ini dengan name, karena name inilah nanti yang akan diproses di controller. Nah, ini name-nya ini kita samakan dengan field dari tabel ya teman-teman. Submit. Oke, kita refresh, kita cek di browser. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dua field, yaitu field name untuk berisikan teks untuk penamaan image. Yang kedua adalah untuk memilih file gambar. Nah, di sini kita mau tampilkan teman-teman gambar yang sudah dipilih oleh user, kemudian kita akan tampilkan di sini. Kita membutuhkan bantuan jQuery. Kita cari cdn jQuery. Akan muncul jQuery. Nah, kita cari saja di sini, atau mungkin ini kita dari W3 School. Nah, kita copy ini teman-teman. Nah, ini adalah cdn dari jQuery. Kita copy, kita taruh di master blade kita, yaitu di bagian atas. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Nah, jadi cdn link dari jQuery kita taruh di master blade agar bisa digunakan untuk semua file yang menginduk pada master blade ini ya. Kemudian kita akan tampilkan di bawah sini teman-teman, image src,
dengan kosong, kemudian kelasnya kita buat img fluid, lebarnya kita batasi juga menjadi 200 pixel. Nah, kita akan tampilkan di bawah sini teman-teman. Oke, kita akan menambahkan script JavaScript di sini, yaitu jQuery type. Bagi teman-teman yang mungkin kurang begitu paham dengan jQuery, tidak apa-apa ya, karena memang fokus kita di sini adalah Laravel. Jadi teman-teman bisa langsung copy saja nanti ya. Jadi pertama, karena kita pakai jQuery, jadi kita langsung pakai dokumen .ready. Jadi kita menunggu sampai semua itu terbuka ya teman-teman. Dokumen .ready function. Nah, ini adalah perintah untuk menunggu sampai semua komponen itu terbuka, terload dengan baik. Jadi untuk memastikan semua dokumen HTML itu sudah dijalankan ya. Kemudian jika sudah semua HTML dijalankan, maka kita akan ini kita membuat sebuah ID image ya. Jadi ID image ini nanti kalau ada perubahan, jadi artinya kalau ada upload file baru, maka kita akan mendeteksi. Jadi seperti event gitu teman-teman, mendeteksi adanya sebuah event yang perubahan. Nah, kalau ada perubahan, nah kita sekarang kita set dulu di sini. Kalau ada perubahan di sini, nah kita buat ID teman-teman. ID-nya image. Nah, jadi untuk name ini diproses oleh PHP ya. Kalau ID kelas ini bisa CSS atau JavaScript. Nah, pada kali ini kita akan memproses dengan JavaScript. Jadi kalau input ini ada perubahan, yaitu namanya ID ini ada perubahan ya. Jadi kalau yang namanya image ini ada perubahan, nah, maka lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan jika ada perubahan? Kita akan buat sebuah variabel, yaitu reader, dimana kita akan menyimpan apa yang diupload oleh user. Nah, jadi jika dokumen HTML image input ini ada perubahan, HTML image ini ada perubahan, maka kita simpan nih. Jadi apa yang di-upload sama user kita simpan di variabel reader. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses upload itu selesai teman-teman. Function. Nah, jadi kita cek, kita baca apa yang diupload oleh user, kita taruh di reader, kemudian kita tunggu sampai proses upload itu selesai, kemudian kita akan melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatunya adalah kita akan manipulasi tag HTML dengan yang ID-nya adalah show image. Nah, kita akan manipulasi ini teman-teman. Jadi pertama kita akan membaca input ini apakah ada perubahan. Jika ada perubahan, tunggu kita cek apa yang diupload sama user. Kemudian setelah semua terupload, kemudian kita akan tampilkan, kita akan manipulasi image ini. Jadi kita butuh ini, kita kasih nama namanya sama, show image ya, show image. Nah, seperti ini. Jadi kita akan manipulasi. Jadi kalau filenya sudah diupload, kemudian kita akan manipulasi HTML yang nama ID-nya show image, yaitu ini ya. Apa yang dimanipulasi yaitu atribut
Nah, kemudian yang terakhir kita atur juga, karena kemungkinan user itu mengupload beberapa file sekaligus, jadi kita pilih saja untuk file yang pertama ya, kita yang file pertama karena dibentuk dalam array gitu ya, jadi kita pilih data yang pertama. Nah, jadi seperti ini adalah jQuery untuk menampilkan gambar ya. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Oke, tutup dua, udah. Nah, seperti ini. Jadi intinya tugas script ini adalah untuk mendeteksi apakah input ini ada perubahan. Jika ada perubahan, maka kita tangkap perubahan itu apa, yaitu apa yang diupload oleh user. Kemudian kita tunggu sampai terupload, kemudian kita akan manipulasi tag HTML dengan ID show image, yaitu ini, yaitu kita rubah apanya, atribut src. Jadi source-nya ini kan pertama kosong, nah kita akan isi dengan yang diupload oleh user. Oh, maaf teman-teman, ini ada kesalahan, kita pindah ke sini karena function ini harus di dalam function ya. Jadi ini tadi ada salah penempatan. Oke, kita cek lagi. Teman-teman, ini ID-nya ada kedobelan ya, jadi ada ID-nya 2, kita hapus, kita pakai yang ID yang ini ya. Oke, ID-nya ini juga ID-nya show image, yang ini ID-nya image. Oke, kita save, kita cek di browser, kita refresh, kita ambil sebuah gambar ya, muncul teman-teman ya. Jadi gambarnya langsung muncul sesuai pilihan user. Nah, oke, kita akan lanjutkan untuk memproses dengan submit. Kita perbaiki penampilannya dulu, 12 ini aja. Ini kelasnya kita mt4 ya, kita simpan, kita refresh. Nah, gini teman-teman, lebih enak ya. Ya. Oke, begini ya teman-teman ya, lebih enak dilihat. Oke, sekarang kita akan memproses di form ini, akan kita proses, yaitu tentu saja kita akan lengkapi ini tag form, yaitu dengan method post, kemudian actionnya kita bawa ke route-nya apa kita belum buat teman-teman ya. Jadi kalau mengikuti REST API, verbnya adalah post, kemudian URI-nya adalah photos, actionnya atau metodenya store, dan roadmap-nya store ya, kita ikutin. Jadi ini adalah verbnya adalah post, kemudian images, kemudian metodenya adalah store, name-nya juga store. Oke, gini teman-teman. Kemudian kita pindah ke image controller, kita harus membuat sebuah metode baru yaitu store. Nah teman-teman, karena kita post ya, kita ada request form, maka kita akan menangkap input file dari form tadi, yaitu kita gunakan request, dimana jadi semua tadi itu ibaratnya disimpan di dalam request ini teman-teman ya. Nah seperti biasa, langkahnya adalah kita akan melakukan validasi. Ini variabelnya bebas, ini bebas ya. Kemudian request validate, ini adalah fungsi dari Laravel. Nah, apa yang divalidasi? Yaitu yang pertama adalah, kalau teman-teman lihat di sini kita punya yang namanya name dan
oh sorry, ini bukan name ya, ini image. Nah, jadi yang diproses oleh controller adalah name ini teman-teman, dimana kalau ID kelas ini adalah untuk JavaScript atau CSS ya. Jadi untuk PHP itu kita cuma memproses yang name. Nah, jadi ada dua input field yaitu name dan image. Jadi kita validasi di sini yaitu name. Kemudian syaratnya apa teman-teman? Syaratnya kita satu saja, required alias harus diisi. Kemudian image, syaratnya apa? Syaratnya juga required, harus diisi. Gitu aja teman-teman. Dua ini aja syaratnya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi alias misalkan ada field yang tidak diisi? Nah, kita harus tampilkan pesan errornya teman-teman. Caranya adalah tepat di bawah field kita tulis seperti ini, error. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya diisi nama fieldnya, yaitu adalah name ya, sesuai dengan ini name ya. Kemudian ini adalah pesan yang mau ditampilkan seperti apa. Ini bebas teman-teman, karena kita menggunakan Bootstrap, jadi kita pakai batch punya Bootstrap ya. Kita pakai yang ini teman-teman, Danger ini ya. Kita copy aja yang ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian pesan errornya apa? Pesan errornya langsung saja kita message. Nah, gini teman-teman. Jadi ini adalah pesan errornya. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Oh, kita save dulu. Save all. Kemudian kita coba di browser. Upload file, kita refresh. Oh, ya. Ini sementara kita cut dulu teman-teman ya. Oh, nggak usah di-cut, kita kan sudah membuat tadi ya, image store. Nah, image store kita simpan, kita refresh. Nah, kalau misalnya ini masih kosong, tidak kita isi teman-teman ya. Kenapa error? Kita cek di sini karena kita view-nya kembali ke dia lagi ya. Jadi ada error. Jadi kita harus ubah karena ini membuat baru. Jadi kita redirect saja. Redirect kemana? Redirect ke route, yaitu ke images.index. Kita kembalikan ke indeksnya lagi saja. Oke. Kita save, dan ingat untuk pengiriman form pada Laravel harus menyertakan token keamanan yaitu @jsrf. Oke, ini teman-teman ya, kita tambahkan @jsrf dan kita kembalikan ke root yang benar. Oke, kita refresh lagi, kita refresh. Nah, kita submit, kita kosongin ya tanpa kita isi. Nah, akan muncul pesan errornya. Jadi setelah divalidasi, jika ada masalah di sini, dia tidak akan melanjutkan ke script berikutnya, tapi akan kembali ke sini teman-teman. Nah, kita menempatkan posisi errornya tepat di bawah field inputnya. Demikian juga dengan yang image teman-teman. Jadi ini kita pilih juga yang image. Jadi kalau ada error langsung muncul di sini. Kita simpan, kita refresh, kita kosongin, kita submit. Nah, pesan errornya akan muncul di tepat di bawahnya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan prosesnya di controller ya. Setelah divalidasi, kemudian langkah berikutnya adalah kita cek gambarnya ya. Kita cek gambarnya. Kita gunakan if. Jadi jika ada
jika ada file image, kita pakai hash file aja. Hash file. Nah, apakah ada file gambar? Jika ada, jadi request ini kita mengkondisikan jika ada file pada field image, maka kita simpan file tersebut di folder file. Kita buat sebuah variabel, bukan folder, variabel file, kita simpan. Nah, gini teman-teman. Nah, kita simpan, kita taruh di variabel file supaya mudah ya. Kemudian file name. Nah, kita buat variabel file name ya secara publik file name. Kenapa kita buat public? Agar bisa diakses ke semua. Karena kalau kita cuman buat variabel di sini, nah misalkan nih teman-teman, variabel file ini cuman biar diakses oleh if saja, yang di dalam if. Tapi kalau kita buat public, maka bisa diakses di seluruh controller ini ya. Sekarang kita berurusan dengan nama filenya, penamaan file ya. Nah, ini tadi disimpan, jadi hasil uploadnya tadi kita simpan di dalam variabel file. Kemudian kita akan mengurus masalah penamaan file. Nah, masalah penamaan file ini bebas teman-teman, tapi biasanya yang pasti harus unik antara satu file dengan file yang lain ya. Supaya bisa unik, maka kita harus menambahkan tanggal atau waktu kapan file itu diupload. Nah, jadi kita tambahkan lengkap di sini ya, ada tahun, bulan, tanggal, jam ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. IMDHI ya. Kemudian ini nih udah masuk ke penamaan file teman. Jadi yang pertama adalah tanggal, kemudian kita sambung ya, titik itu berarti di concatenate, kita sambung dengan apa, strip ya. Jadi kita pengen nama filenya depannya waktu, kemudian nah file ini kita merujuk ke sini. Nah, di sini kita bisa pakai function dari PHP. Wah iya. Nah, lihat teman-teman, di sini ada pilihan get client original extension. Jadi kalau file itu ekstensinya JPG ya, nanti akan JPG, PNG, PNG. Nah, kemudian ada get client original name. Jadi ini adalah nama file dari aslinya. Misalkan namanya foto 1, foto 2. Jadi kita sematkan juga di sini. Jadi nanti formatnya adalah, pertama adalah tanggal, kemudian diikutin strip dan nama file aslinya ya. Jadi teman-teman boleh menyertakan tahun saja. Kalau tahun saja ya Y, kalau bulan M, ini tanggal, ini jam, ini menit ya, bebas. Kalau ini saya tampilkan semua ya, diikutin nama filenya saja. Kemudian jangan boleh ada spasi teman-teman. Jadi ini kan untuk nyambung ya, jangan gini ya, karena bisa bermasalah nanti saat menampilkan filenya. Oke, kita coba dulu teman-teman, kita tangkap dulu dengan DD, dump and destroy. Jadi kita tampilkan, jadi dump and destroy ini berfungsi untuk menampilkan sementara proses yang ada. Jadi akan diproses, stop sampai sini ya, akan menampilkan ini. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita refresh teman-teman. Kemudian kita isikan field name-nya menjadi Borobudur 1, filenya juga Borobudur 1, dan kita submit. Nothing happen. Kenapa teman-teman? Kita arahkan dulu di sini.
kita tambahkan syarat untuk upload ini, yaitu selain required kita harus dalam bentuk file ya. Filenya apa? Filenya dalam bentuk image ya. Kemudian kita kasih batas maksimal teman-teman. Maksimal adalah 5000 di sini artinya megabyte. Jadi dalam 5 mega, maksimal 5 mega. Di atas itu akan ditolak teman-teman. Jadi syarat dari field image ini adalah harus di-upload, kemudian dalam bentuk file, filenya dalam bentuk gambar, dimana size-nya maksimal 5 megapiksel ya. Kita simpan, kita ulangi, refresh, kita Borobudur 1 juga, kita submit. Nah teman-teman, di sini ada pesan error, the image file must be a file. Padahal kita sudah upload sebuah file teman-teman, tapi dianggap error. Syaratnya udah benar teman-teman, file gambar, size-nya di bawah 5 megapiksel, tapi dianggap harus sebuah file. Nah kenapa? Karena teman-teman, saat kita mengirim form di sini, saat kita melakukan attach ya, ada attachment, kita harus menambahkan NC type sama dengan multipart form data. Nah, wajib menambahkan NC type ini teman-teman, wajib seperti ini agar filenya itu bisa dikirim ya. Oke, kita simpan, kita coba lagi, kita refresh, kita ketikkan di sini Borobudur 1, kemudian nama filenya kita hanya satu, ini 1, 2 ya, 1.jpg. kita lihat 1.jpg. Kita submit. Perhatikan teman-teman, maka nama file yang nanti akan kita simpan di database kita adalah 20230719. Nah jadi 2023 ini adalah tahun, 07 ini bulan, 19 ini tanggal hari ini, tanggal video ini dibuat, kemudian ini jam ini sebenarnya jam dari server ya. Jadi informasinya adalah seperti ini, waktunya, kemudian strap ini, dan 1 ini adalah nama dari file aslinya ya. Jadi sesuai udah kita atur di sini, yaitu waktu, strap, dan nama file aslinya itu teman. Jadi akan menjadi nama dari file yang akan kita simpan di tabel field image ya. Oke, kita lanjutkan proses berikutnya, yaitu setelah kita memberi nama, sekarang kita atur letaknya, posisinya, di mana file itu ditempatkan ya. Jadi kita pindahkan, kita atur di public path ya, public path. Kemudian nah ini mengacu pada folder public ya. Jadi kita akan buat sebuah folder images, di mana akan kita taruh di folder ini ya, images ini. Jadi public path ini adalah mengacu pada sini teman-teman, public ini. Nah public ini nanti akan dibuat folder baru, yaitu images. Nanti semua file upload akan disimpan di folder public, subfoldernya adalah images gitu teman-teman ya. Jadi filenya tadi yang ditangkap tadi dipindah ya ke public path dengan folder images ya. Ini bebas sih mau kasih folder apa, bebas, tapi kali ini kita kasih folder images. Kemudian ini nama filenya. Nah kita kasih nama sesuai yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita kasih nama tadi, yaitu this file name ya. Jadi ini adalah lokasinya, kemudian ini namanya di rename menjadi apa ya. Di file ini akan dipindah ke sini dan diberi nama ini. Itu penjelasannya teman-teman. Oke, jika validasi sudah, penamaan file sudah, kemudian langkah berikutnya adalah menyimpan ke
database ya. Jadi image model kita adalah image, kemudian kita create. Nah, kita langsung buat di sini teman. Nah, kita isikan yaitu name. Ini adalah database atau field dari tabel image ya teman-teman. Name-nya mau kita isi apa? Name-nya tadi kita isi dengan name ya. Kemudian image, field image akan kita isi dengan, nah inilah fungsinya kita membuat public teman-teman, karena kita mau akses di sini ya. Jadi ini adalah field dari tabel image teman-teman. Jadi kalau kita lihat di localhost, kemudian kita akses database kita, nah images, nah ini kan ada field name, ini field image. Nah inilah yang akan diisi. Nah ini name dan image. Isinya apa? Isinya adalah kita isi dari request panah name. Artinya apa? Yang diisi saat form name ini tadi ya. Kemudian image-nya kita isi dengan yang image ya. Nah yang image kita isi dengan nama filenya tadi yang sudah kita kasih nama tadi. Nah cukup gini saja teman-teman. Kita simpan, terus kita akan tampilkan ke index. Kita cek image index teman-teman. Image index akan mengarah ke index. Nah kita cek images as row ya. Nah ini kurang teman-teman. Nah gini. Oke, kita coba sekarang, kita save all, kita coba di browser. Nah muncul teman-teman ya. Kita upload lagi Borobudur 3, submit. Oke, tidak muncul apapun karena apa teman-teman? Saya ada kurang return di sini, return redirect ya. Oke, kita ulangi, kita back, kita upload lagi Borobudur 4. Datanya Borobudur 3 udah masuk teman, cuma tidak tampil saja. Nah sekarang muncul teman-teman, Borobudur 1, 2, 3, 4 ya. Image-nya keluar semua. Jadi kalau kita ketik Borobudur 5, nah muncul teman-teman ya, Borobudur 1, 2, 3, 4 dengan image-nya muncul semua. Nah sekarang kita akan tambahkan dari untuk edit dan delete ya. Jadi ini adalah proses untuk CRUD dari image. Kita sekarang akan proses yang bagian edit teman-teman. Oke, kita mengikuti standar untuk update, untuk edit ya. Kita ada dua langkah juga. Langkah pertama adalah menampilkan form ya, dengan verb get, URL-nya edit, action edit, dan name edit. Kita ikutin teman-teman. Kita tulis dulu di sini adalah update. Oke teman-teman, saya challenge teman-teman untuk menyelesaikan CRUD ini dengan menambahkan fitur edit dan delete. Jadi kita bisa melakukan edit di sini, dimana kita bisa mengganti gambar, mengganti nama, kemudian juga kita menghapus ya. Silakan teman-teman lengkapi fitur ini. Jika nanti saya harap teman-teman bisa, tapi jika teman-teman ada kesulitan silakan komen. Nanti saya akan upload video untuk edit dan delete. Stay tune dan terima kasih teman-teman.